sehat dan kuat, walaupun dalam situasi sekarang ada teman kita yang harus belajar di rumah dan ada yang belajar di sekolah. Namun kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, hari ini semuanya siap untuk belajar? Siap. Oke, siap untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu, Mengampuni lebih sungguh. Berdiri. Selamat berdiri. Kita menyanyi mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Segala puji dan syukur Bapa kami ungkapkan kepadamu karena begitu besar kasih-Mu hingga Kau menyertai pada saat ini. Sebentar Bapa kami akan memulai pelajaran kami, pimpin pelajaran kami, apa yang diajarkan Ibu Bapa guru kami bisa terbaik dalam hati dan pikiran kami. Ya Bapa, ini adalah ucap syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, jadi semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Sebelum itu, Ibu akan absen siapa yang tidak hadir hari ini. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Tommy. Kenapa? Alfa. Atau sakit? Alfa. Ya, semoga besok atau minggu depan bisa hadir bersama-sama dengan kita. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Indahnya mengampuni dengan dasar Alkitabnya Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15. Kalau menurut kamu, kalau kita bersalah, kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bersalah, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Minta maaf. Kalau kita minta maaf, ada teman minta maaf sama kita, apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Memaafkan atau Mengampuni. Jadi itu materi kita hari ini, indahnya mengampuni, dengan cakupan bahwa yang akan kita pelajari hari ini, apa itu mengampuni? Pengertian mengampuni. Kemudian, mengapa kita harus mengampuni? Dan yang ketiga, bagaimana cara Allah mengampuni manusia yang berdosa? Arti mengampuni, mengapa kita harus mengampuni? Bagaimana cara Allah mengampuni manusia yang berdosa? Dengan materi itu, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang menjadi tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Setelah kita belajar, anak-anakku bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita berdoa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Yang kedua, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab karena Allah telah mengampuni kita. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan apa itu mengampuni, pengertian mengampuni. Yang keempat, dampak dari pengampunan bagi hidup manusia melalui cerita Nelson Mandela yang akan kita simak nanti melalui video dan ada di buku siswa. Kemudian kalian bisa menjelaskan cara Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Apa yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan kita? Dan yang terakhir, kalian bisa menyusun sebuah doa permohonan atas pengampunan dosa.
Jadi itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Iya anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan melalui ada beberapa teknik penilaian. Yang pertama, observasi, itu penilaian pengamatan sementara pembelajaran. Yang kedua, penilaian tes tertulis setelah akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, penugasan. Jadi itu ada 3 teknik penilaian. Sebelum kita lanjut dengan materi, kita akan berada dalam posisi kelompok seperti yang sudah ada. Namun kelompoknya kita akan kasih nama, ya, sesuai dengan nama yang ada dalam Alkitab. Kalau kelompok 1 mau nama apa? Matius. Kelompok 2? Lukas. Kelompok 3? Markus. Jadi Matius, Lukas, dan Markus. Ingat itu nama kelompoknya ya. Kelompok Matius. Jadi nanti Bunda bilang kelompok 1. Kelompok Matius, kelompok Lukas, kelompok Markus. Oke. Kalau kamu mau tanya ini. Kalau ada orang yang temanmu yang mengganggumu, apakah kamu marah? Marah. Iya terima? Marah? Marah. Tapi kalau dia temanmu itu datang minta maaf, bagaimana sikapmu? Bagaimana sikapmu? Memaafkan. Apakah memaafkan itu sulit atau gampang? Sulit. Sulit. Ya ada yang sulit, ada yang katakan gampang. Nah hari ini Ibu akan tampilkan sebuah video indahnya mengampuni. Caranya bisa pakai.
anak-anak yang minta maaf tadi videonya tidak bisa kedengaran, tapi ibu langsung angkat ke laptopnya untuk disampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, dalam video tersebut kita sudah melihat apa yang terjadi, apa yang telah dialami oleh Nelson Mandela. Kamu sudah mengamati atau belum? Sudah. Oke. Ada yang mau memberikan tanggapannya dari hasil pengamatan yang tadi? Oke, silakan. Hasil pengamatan kerja saya ialah Nelson Mandela memiliki sikap sabar dalam penjara. Iya, terima kasih. Astina, silakan dulu. Pengamatan menurut Astina adalah Nelson Mandela memiliki sikap yang sabar. Ayo, Cecilia, silakan berdiri. Hasil pengamatan saya adalah Nelson Mandela memaafkan kepala penjara. Ya, terima kasih Cecilia. Jadi itu ada dua pendapat temanmu yang ada dalam video itu, bahwa walaupun Nelson Mandela ini disiksa oleh kepala penjara, namun waktu dia sudah menjadi presiden, yang pertama dia maafkan itu adalah kepala penjara. Jadi itu yang ada dalam video. Nah, kita akan belajar tentang apa itu mengampuni. Apa sih sebenarnya mengampuni itu? Apakah yang dilakukan kalau kita mengampuni? Mengampuni artinya memaafkan seorang dengan tulus hati, dengan tidak menuntut lagi kesalahannya. Misalnya, Tarima kemarin berkelahi dengan siapa? Erwin. Kalau Tarima memaafkan Erwin, berarti Tarima tidak boleh lagi mengingat-ingat kesalahan Erwin. Oh, kenapa masih begitu saya? Kalau kita memaafkan betul-betul dilupakan kesalahan orang lain, itu artinya mengampuni. Bukan hanya memaafkan, tapi mengampuni. Mengampuni itu berarti kita memaafkan orang dengan tulus tanpa mengingat kesalahan orang itu lagi. Apa tadi pengampunan yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Pengertian pengampunan yang dikatakan oleh Nelson Mandela? Ayo berdiri, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Dia membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Silakan dulu. Jadi itu pengertian pengampunan yang dikatakan oleh Nelson Mandela kepada wartawan waktu dia bertanya, mengapa sih kamu lakukan itu? Lalu dia menjawab, pengampunan itu berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Tidak ada lagi jengkel-jengkel di hati, tidak ada lagi marah-marah, tidak ada lagi dendam. Mengapa kita sulit mengampuni? Karena mungkin kesalahan orang lain terlalu besar menurut kita. Kesalahan orang lain terlalu besar, atau kesalahan yang sama dilakukan berulang-ulang, atau merasa diri paling benar, makanya orang tidak mau mengampuni. Kan masa kemarin Cecilia, hari ini kumaafkan, besok lagi dia lakukan begitu, masa saya memaafkan terus? Kesalahannya terlalu besar. Hatiku sangat sakit, ya. Ya, kalau katakan sakitnya itu di sini, ya sakitnya di hatinya maksudnya. Saya tidak mau maafkan apapun yang terjadi, saya tidak mau. Itu membuat kita biasa sulit untuk mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Nah, apa pentingnya pengampunan itu? Karena mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan pengampunan. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Coba siapa yang bisa buka? Matius 6. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Ayo silakan berdiri. Karena jika kamu mengampuni kesalahan
akan terima kasih. Oh, kalau kita tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Ya, itu firman Tuhan. Jadi jangan kita menentang orang, tidak boleh itu nak. Kita harus mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bagaimana cara mengampuni? Menurut ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni berapa kali berapa? 7 kali. Ampuni apa lagi artinya itu? 70 kali 7 kali artinya pengampunan tanpa batas. Ya, jadi tidak boleh bosan-bosan. Apapun itu, apakah hari ini, besok dia lakukan lagi, kita harus mengampuni karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi. Nah, dari materi ini, dari materi yang Ibu jelaskan itu arti mengampuni, kemudian mengapa kita mengampuni, mengapa kita sulit mengampuni. Silakan memberikan pertanyaan. Memberikan pertanyaan yang akan kita diskusikan nanti. Jadi pertanyaannya dari kamu, bukan dari Ibu. Silakan kelompok 1, apa yang mau ditanyakan? Contoh pengampunan yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Iya, apa contoh pengampunan yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Apa arti mengampuni? apa arti mengampuni? Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga, mana kelompok 3? Mengapa kita harus mengampuni? Jadi itu ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan hari ini. Ya? Apa itu mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Dan contoh pengampunan yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Sekarang silakan berdiskusi dalam kelompoknya. Silakan berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 diskusikan pertanyaannya, kelompok 2 kelompok Matius, kelompok Lukas, kelompok Markus. Oke. Jadi dua ya, ada yang ditulis di kertasmu, ada yang ditulis di kertas yang Ibu bagikan tadi. 2 menit saja, 2 menit. Tidak lama, 2 menit.
berdiri. Kelompok Lukas silakan berdiri, kelompok Markus silakan berdiri. Ayo kelompok Matius. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu dan teman-teman kepada kami. Kami akan menjelaskan hasil diskusi. Maafkan kepala penjara. Ya itu jawaban dari kelompok Matius. Coba dikasih jelas-jelas suaranya nah. Memaafkan kepala penjara. Apa tadi pertanyaan dibaca coba soalnya harusnya dibaca. Contoh pengampunan yang dilakukan oleh Nelson Mandela ialah memaafkan kepala penjara. Contoh pengampunan yang dilakukan Nelson Mandela adalah memaafkan kepala penjara. Apa jawabannya betul? Apa jawabannya kelompok Matius betul? Betul. Oke, tepuk tangan. Apa yang kamu berikan kepada kelompok Matius? Oh ya, kalau tidak ada, silakan kelompok Matius duduk. Oh ada. Ayo kelompok Matius. Bebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Apa pertanyaannya? Apa yang kamu bertanyakan kepada kelompok Matius? Contoh apa yang kalian Yang memaafkan kepala penjara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ayo kelompok satu silakan duduk. Kelompok Matius silakan duduk. Silakan kelompok Lukas. Ayo berdiri. Yang lain jangan, yang lain jangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu dan teman-teman kepada kami. Kami dari kelompok Lukas akan mempresentasikan hasil diskusinya. Apa arti mengampuni? Mengampuni artinya memaafkan dengan tulus hati dan tidak mengungkit lagi kesalahan. Ya, mengampuni dengan tulus hati tanpa mengungkit lagi kesalahannya. Bagaimana kelompok lain? Apa jawabannya sudah benar? Sudah. Apa tepuk tangan? Ada yang mau menanggapi? Ada kelompok yang mau menanggapi? Apa pengertian mengampuni menurut Nelson Mandela? Mengampuni artinya memberikan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Kemana kelompok Matius? Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok Lukas. Sekarang kelompok Markus saya. Salah, Oke, silakan. Kelompok yang lain dengar. Kelompok Markus mengatakan kita harus mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Bagaimana? Apa jawabannya sudah benar? Benar. Oke, teman-teman, ada teman-teman kelompok tiga? Ada? Oh ya, tidak ada. Silakan kelompok tiga duduk.
kita dalam penjara. Nah, kesimpulan kita hari ini, kita harus mengampuni karena apa kesimpulan kita ya? Kesimpulannya kelompok Matius apa? Ayo berdiri. Kesimpulannya, kesimpulan apa tadi yang kamu dapatkan? Nelson Mandela memiliki sikap sabar dalam penjara. Memiliki sikap sabar. Lukas? Kita harus mengampuni saudara walaupun dia tidak berbuat. Iya, kita harus mengampuni seorang lain walaupun dia berbuat salah. Kelompok Markus? Kita harus mengampuni walaupun dia tidak mengampuni kita. Iya, kita harus mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi itu kesimpulan kita hari ini, bahwa apapun yang terjadi kita harus mengampuni. Nah, sekarang ibu mau kasih kesempatan siapa yang mau bertanya sama ibu sehubungan dengan materi hari ini. Ada silakan kelompok Markus. Apakah kita harus berulang kali mengampuni teman yang bersalah kepada kita, Bu? Ya, apakah kita harus mengampuni teman yang berulang kali berbuat salah kepada kita? Jawabannya adalah iya. Tidak boleh katakan tidak, kemarin dia bersalah masa sekarang saya mengampuni lagi. Karena pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah pengampunan tanpa batas. Bagus sekali pertanyaannya kelompok Markus, apakah kita, karena itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Masa ini Fernando kemarin bersalah saya maafkan, sekarang bersalah lagi. Masa bersalah terus, tapi Tuhan Yesus mengajarkan berapa kali pun kamu bersalah, kamu harus mengampuni. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada ibu yang mau bertanya, tapi jawabannya ini akan ditulis di kertas selembar, ini per individu, kemudian jawabannya dikumpul sama ibu, sebentar ibu nilai. Ibu akan kasih nilai. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan arti pengampunan, atau jelaskan arti mengampuni itu pertama. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa kita harus mengampuni. Dua. Jadi nanti jawabannya ditulis sama ibu, dan ibu akan memberikan nilai. Silakan ditulis dan dikumpulkan sama ibu, ibu akan nilai. Hasil kerja ibu akan kasih nilai. Itulah penilaian kita ini, penilaian tes tertulis. Jelaskan mengapa kita harus mengampuni. Sebentar dikumpul sama ibu untuk penilaian hari ini. Waktunya sudah selesai. Anak-anak perhatikan ibu. Hari ini ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, menyusun sebuah doa pengampunan. Kemudian yang kedua, kamu membaca materi bab 2 untuk pertemuan kita minggu depan. Ya? Menyusun sebuah doa pengampunan dan membaca materi untuk pertemuan minggu depan bab 2.
biarlah kami tetap punya sikap untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Tuhan telah lebih dulu mengampuni kami. Terima kasih atas kasih-Mu dan mohon pimpinan-Mu untuk pelajaran kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, silakan duduk. Anak-anak semua itulah materi kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.